Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perintah yang sulit dan idealis. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dalam khotbah di bukit mengajak para murid dan kita semua untuk melepaskan segala bentuk kebencian dan sakit hati dengan belajar untuk mengasihi dan mendoakan orang yang telah memusuhi bahkan menganiaya kita. Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tentulah bahwa untuk melaksanakan sabda ini tidaklah mudah. Untuk melaksanakan perintah ini sangat dibutuhkan proses yang panjang dan sekaligus kematangan serta kedewasaan dalam bertindak. Dibutuhkan kerelaan untuk melepaskan egoisme dan menanamkan hati yang penuh belas kasih. Ketika kita mampu melakukannya, kita akan menjadi manusia bebas. Hati kita dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita. Dan kita akan merasa bahwa hidup terasa ringan dan dipenuhi kebahagiaan. Sabda Yesus tentang kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu adalah sebuah perintah dan bukan pilihan. Setiap murid harus melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sendiri menegaskan lagi, apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Mengasihi memang tidak mudah, tetapi Yesus sudah menunjukkan teladan mengasihi.
Yesus menghadirkan Allah yang sungguh mengasihi manusia. Kasih Yesus kepada manusia adalah kasih yang tulus dan total. Musuh berarti seseorang yang jahat kepada kita, sedangkan kasih berarti perhatian dan perlakuan baik tanpa pamrih kepada seseorang. Yesus memerintahkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Perintah yang sulit dan idealis. Namun alasan utama ajaran ini adalah oleh karena Allah mengasihi setiap orang tanpa kecuali. Dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal yang persis sama. Kejahatan hanya mendatangkan penderitaan dan kerugian. Maka pilihan yang tepat adalah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan, dengan cara mendoakan, mengasihi, dan memberi pengampunan yang menyembuhkan. Saudara-saudari, mengasihi dan mendoakan musuh pasti memberi rasa damai di hati sambil percaya bahwa Allah akan ikut mengubah dia dan menyembuhkan dirinya. Ajaran Yesus hari ini memang terasa berat, akan tetapi masing-masing dari kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih Allah. Maka mari dengan rendah hati kita mohon bimbingan Roh Kudus agar perlahan-lahan kita dimampukan untuk menjalani kasih bagi sesama dan melampaui segala bentuk ketakutan yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.